Faccio bene, masih di mia culpa. Rumah yang paling nyaman untuk mempercayai Tritunggal adalah gereja Katolik. Saya berbicara antara aliran Pentakostal, gereja-gereja Protestan, dan Katolik. Kalau saudara-saudara Ortodoks atau dari gereja lain mengklaim dirinya sebagai rumah paling nyaman untuk Tritunggal, boleh beri komentar di sini, atau berpikiran demikian sekalipun dia bukan Ortodoks, silakan beri komentar. Tapi opini saya di video ini, rumah yang paling nyaman untuk mempercayai sebagai tempat di mana kita bisa percaya Tritunggal adalah gereja Katolik. Saya punya alasan, tidak sembarangan mengatakan itu. Gereja Katolik percaya kitab suci, ya jelas. Gereja Katolik di kanon di sana, kitab suci di kanon di sana, bahkan lengkap dengan Deuterokanonika. Ada Protokanonika, ada Deuterokanonika. Juga ada Perjanjian Baru, tentu jelas ada itu. Tetapi tidak hanya itu, ada juga magisterium gereja, suatu kuasa mengajar yang memberikan suara tentang ajaran-ajaran mana yang kita terima sebagai ajaran iman, yang pantas untuk dipercaya sebagai bagian dari pengetahuan iman kita. Ada kuasa mengajar, ada satu kepala yang pasti. Satu kepala yang pasti yang memberikan suara, hey, inilah pelajaran iman kita, yang memiliki otoritas. Ada powernya untuk mengatakan itu. Nah, dan percaya pada tradisi gereja yang dirawat oleh magisterium ini. Tradisi gereja ini, ada yang tertulis, ada yang lisan, yang kemudian dituliskan dalam dokumen-dokumen gerejawi, pemikiran-pemikiran bapak-bapak gereja dirawat. Nah, mengapa Katolik rumah yang nyaman? Gereja sudah sejak dari dulu mengatakan sumber ajaran imannya adalah kitab suci, tradisi lisan tertulis, dan tradisi lisan, ajaran bapak-bapak gereja, dan ajaran-ajaran kemudian di dalam gereja yang dijaga oleh magisterium. Itu ajaran iman kita, sumber pengajaran iman kita. Nah, ketika kita akhirnya percaya kepada Tritunggal, kita tidak punya masalah. Kita mendengar pengajaran Irenaeus, Tertullianus, Origenes, dan kemudian diambil abstraksinya dari sana dan dari sini, dan kemudian gereja memberikan pengajarannya yang pasti. Bahwa Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus masing-masing memiliki pribadi dalam satu kesatuan sebagai Allah yang Maha Esa. Tentang ini secara simpel, meskipun butuh pendalaman lebih lagi, bisa kita lihat dalam kredo, dalam ungkapan kepercayaan kita yang sering kita baharui secara khusus dalam masa Paskah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, pribadi yang lain. Sekalipun apakah istilah pribadi yang tepat dipakai, Tertullianus sudah mengawalinya pada abad-abad awal, tetapi selalu terbuka kemungkinan untuk menyebut pembedaan ini dalam rupa ini tanpa bermaksud memisahkan. Dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kredo di sana intinya, maka ada orang yang begitu terbiasa mengungkapkan iman sampai lupa esensi, muatan-muatan penting dari dua aku percaya itu. Nah, sekali lagi, mengapa Katolik menjadi rumah yang paling nyaman? Gereja mengakui kitab suci, mengakui tradisi lisan yang dirawat oleh magisterium. Nah, oneness secara rigid, yang mengikutinya secara rigid, radikal, memegang sola scriptura, ya kitab suci lah. Tidak usah perlu dengan teologi-teologimu itu, tidak perlu dengan studi-studimu itu, katanya. Nah, menjadi kewalahan juga yang menganut Tritunggal, tetapi tanpa otoritas. Nah, dia mengambil tafsiran siapa? Tentang Tritunggal ini pun ada perbedaan-perbedaan pemikiran.
Kita tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang taat untuk merumuskan iman dalam satu rumusan. Itu persoalan kita. Kita semua, sekali lagi, apa arti mendalam dari para musafir? Kita semua adalah para musafir. Kita punya kaki sendiri, kita punya tongkat sendiri, kita punya pikiran sendiri untuk melangkah. Nah, apakah kita musafir yang memilih untuk keluar dari kumpulan dan memilih jalan sendiri, atau kita memilih untuk berjalan bersama dan di dalam gereja? Ada orang memilih untuk memutuskan berjalan, melangkah sendiri, dan dia akhirnya berdebat dirinya sendiri berhadapan dengan diri orang lain. Saya tidak akan berdebat dalam melawan atau menghadapi pribadi, karena punggungku menanggung nama gereja dan dia menanggung namanya sendiri. Itu tidak apple to apple. Apalagi kalau orang tahu kalau saya adalah misalnya seorang Romo, maka saya tidak akan mengambil posisi itu untuk menjadi seorang pendebat ulung, kecuali gereja memberi penugasan untuk itu. Dan debat mengandaikan ada dua tokoh yang sepadan untuk berbagi pemikiran. No, kita tidak sepadan. Ada gereja yang demikian besar sebagai satu otoritas yang dirawat sedemikian panjang untuk menjaga ajaran iman di dalam gereja. Maka saya lebih percaya Tertullianus, Irenaeus, Origenes, yang sekalipun dalam pandangan gereja sekarang ada kekurangan di sana sini, saya lebih memegang mereka sebagai sources, sebagai sumber-sumber daripada teolog-teolog yang muncul di tahun 2000-an yang membaca-baca uraian banyak penulis yang semakin bisa saja mengaburkan pemikiran. Nah, ada yang berkata, bagaimana sih? Oneness sudah jelas-jelas mengkritik Katolik karena pengajaran tradisi dan magisteriumnya. Sama saja. Yang menganut Tritunggal tetapi bukan Katolik juga meributkan tradisi-tradisi dalam gereja, padahal mereka juga memakai tradisi pengajaran-pengajaran yang ada menjadi bagian dari tradisi untuk menguatkan Tritunggalnya. Maka sekali lagi, sebenarnya rumah yang paling nyaman untuk mengikut Tritunggal adalah gereja Katolik. Apakah Ortodoks mengklaim pernyataan yang sama? Diberi kemungkinan untuk itu. Apakah mereka mengakui kitab suci dan tradisi lisan yang dituliskan kemudian dirawat oleh magisterium, sehingga kita punya satu pemikiran yang kokoh, sekalipun kita yakin ada saja kurangnya rumusan Tritunggal itu, tapi itu cara terbaik kita untuk mengenal Allah. Mana tahu video ini berguna dan pantas untuk diingatkan. Ini bukan menjadi kebanggaan semu bagi orang-orang Katolik. Justru perjuangannya adalah bagaimana menghidupi dan mengerti Trinitas ini lebih dalam lagi. Sudah jelas-jelas Katolik adalah rumah yang paling nyaman untuk menjalani Tritunggal. Padahal saya sendiri pun tidak mengerti sebagai seorang Katolik. Alangkah malangnya begitu. Maka jangan khawatir kalau ternyata belum sungguh memahami Credo ut intelligam. Saya percaya supaya saya boleh mengerti lebih baik. Kita yakin dulu bahwa gereja mengajarkan kita sesuatu yang baik, Tritunggal. Dan kemudian kita dalami. Kita berangkat dari keyakinan kita yang sudah didasari secara rasional dan secara spiritual di dalam gereja oleh para pemikir-pemikir terdahulu. Dan kita terima itu sebagai keyakinan, dan keyakinan ini kita rawat dengan menambah pengetahuan sedikit demi sedikit. Pace bene.